Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wilma Ayu Anggraini, NIM 857620339, Prodi S1 PGSD dari UPBJC UT Daerah Purwokerto. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum 2 atau KP2 pada modul 8, yaitu listrik dan magnet, dengan judul percobaan kemagnetan. Jenis percobaan mandiri sesi 7. Kemagnetan. Yang pertama, percobaan bentuk medan magnet. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menunjukkan bentuk medan magnet sebuah magnet batang dengan serbuk-serbuk besi. Alat dan bahan. Yang pertama, karton putih 1 lembar, yang kedua magnet batang 1 buah, dan yang ketiga serbuk-serbuk besi secukupnya. Cara kerja. Yang pertama, letakkan sebuah magnet batang di atas meja. Kemudian, yang kedua, peganglah selembar kertas karton putih di atas magnet tersebut. Langkah yang ketiga, taburlah serbuk-serbuk besi secara merata di atas karton. Kemudian, ketuklah karton tersebut secara perlahan beberapa kali. Amati dan gambarkan pola-pola yang dibentuk serbuk-serbuk besi itu. Yang dimaksud dengan medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet, sehingga benda tertentu dapat mengalami gaya tarik atau tolak. Setiap magnet selalu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika magnet dipotong menjadi beberapa bagian, setiap potongan tetap memiliki 2 kutub. Berikut adalah beberapa macam aturan untuk melukis garis-garis medan magnetik. Yang pertama, garis medan magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang kedua, garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan. Dan yang ketiga, semakin rapat garis medan magnet, semakin kuat medan magnet tersebut. Berikut ini adalah gambaran garis-garis medan magnet dari pasangan magnet berikut. A. Kutub tidak senama saling tarik-menarik sehingga garis medan magnet menghubungkan kutub U dan S. B. Kutub tidak senama saling tarik-menarik sehingga garis medan magnet saling menyambung. C. Kutub senama saling tarik-menarik. D. Kutub tidak senama berhadapan sehingga garis medan magnet melengkung dari U ke S. E. Kutub selatan dengan kutub selatan saling berhadapan, jadi kutub senama saling tolak-menolak. Yang F, kutub senama saling tolak-menolak. Yang kedua, percobaan mengamati gejala medan magnet. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menjelaskan pengaruh arus listrik terhadap medan magnet. Alat dan bahan. Yang pertama, kabel secukupnya. Yang kedua, baterai 1,5 volt 4 buah. Yang ketiga, bola lampu 2,5 volt. Yang keempat, ada kompas. Dan yang kelima, ada kumparan tipis. Cara kerja. Yang pertama, susunlah peralatan seperti gambar. Dalam keadaan saklar es terbuka, letakkan penghantar di atas kompas pada posisi sejajar. Kemudian, alirkan arus listrik ke dalam penghantar dengan menutup saklar. Di sini, lampu menyala menandakan arus mengalir, jarum kompas menyimpang dan ke sebelah kanan, terjadi karena medan magnet lebih kuat dan kompas tepat di atas penghantar. Kemudian, buka saklar es, balik polaritas baterai, kemudian alirkan kembali arus listrik melalui penghantar dengan menutup saklar. Setelah saya tutup saklarnya, di sini lampu tetap menyala dan jarum kompas tetap menyimpang, ya. Dia menyimpang ke arah kiri. Di sini terjadi karena medan magnet tetap kuat karena kompas tetap di atas penghantar.
Pertanyaan. Yang pertama, jika baterai dirangkai 4 buah, apakah penyimpangan jarum kompas lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya ya, karena arus listrik yang mengalir lebih besar sehingga medan magnet yang dihasilkan juga lebih kuat. Yang kedua, jika arus I yang dialirkan pada rangkaian lebih besar, apakah induksi magnet B yang terjadi lebih besar? Jawabannya ya, semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara arus listrik dengan medan magnet. Jawabannya, arus listrik dapat menghasilkan medan magnet di sekitar penghantar yang dialiri arus. Yang keempat, jika kawat penghantar ditempelkan lebih dekat ke jarum kompas, bagaimana penyimpangan jarum? Jawabannya, jarum kompas menyimpang lebih besar karena medan magnet lebih kuat. Jika kawat penghantar ditempatkan lebih jauh dari jarum kompas, bagaimana penyimpangan jarum? Jawabannya, jarum kompas menyimpang lebih kecil karena medan magnet melemah. Yang kelima, dari jawaban pertanyaan 4, jelaskan hubungan antara induksi magnet B dengan jarak antara kompas ke penghantar. Jawabannya, semakin dekat jarak penghantar dengan kompas, semakin besar induksi magnet yang terjadi. Yang ketiga, percobaan mengamati sifat-sifat magnet. Tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat magnet. Alat dan bahan. Yang pertama, magnet batang 2 buah. Yang kedua, statis. Yang ketiga, benang secukupnya. Yang keempat, penggaris. Dan yang kelima, benda-benda yang dapat ditarik dengan magnet. Cara kerja. Yang pertama, magnet biru atau S untuk kutub selatan dan magnet merah atau N untuk kutub utara. Kemudian, gantung salah satu magnet dengan menggunakan benang pada statis. Dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Kemudian, amati apa yang terjadi pada magnet batang yang digantung. Selanjutnya, dekatkan kutub utara magnet yang dipegang kepada kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan. Amati apa yang terjadi pada magnet batang yang digantung. Dengan cara yang lama, dekatkan kutub selatan magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang digantung. Kemudian amati apa yang terjadi. Kemudian, dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang digantung dan amati apa yang terjadi. Pertanyaan. Yang pertama, jelaskan sifat-sifat magnet. Magnet memiliki 2 kutub. Kutub senama tolak-menolak, kutub tidak senama tarik-menarik, dapat menarik benda tertentu, dan gaya magnet terbesar berada di kutub. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan dipol magnet. Jawaban, dipol magnet adalah pasangan 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan selatan yang selalu terdapat pada magnet. Yang ketiga, apabila sebuah magnet dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mungkinkah bagian kecil magnet tersebut hanya memiliki sebuah kutub? Jawabannya tidak. Magnet kecil tetap memiliki 2 kutub. Dan yang keempat, dari hasil percobaan yang dilakukan, kesimpulannya adalah magnet memiliki 2 kutub dan dapat saling tarik-menarik atau tolak-menolak sesuai jenis kutubnya. 4. Percobaan cara membuat magnet. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan magnet induksi. Alat dan bahan. Yang pertama, klip kertas 3-5 buah. Yang kedua, magnet batang 1 buah. Yang ketiga, kabel kecil berukuran 1 meter. Yang keempat, baterai 1,5 volt 4 buah. Yang kelima, paku besi 4 buah. Dan yang keenam, isolasi secukupnya. Cara kerja. Kita dapat menciptakan magnet buatan melalui 3 cara, yaitu dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan cara magnet induksi. Yang pertama, membuat magnet melalui gesekan. Siapkan sebuah paku besi yang bukan magnet, lalu dekatkan ujung paku tersebut pada klip kertas. Paku tersebut tidak dapat menarik klip kertas karena pada paku tidak terdapat medan magnet.
Kemudian, geseklah paku besi pada sebuah magnet batang dalam satu arah saja secara berulang-ulang kira-kira 10 detik lamanya. Dekatkan batang paku besi yang telah digosok pada beberapa klip. Hasilnya, paku tersebut dapat menarik klip kertas. Ini terjadi karena pada paku sudah terdapat medan magnet. Selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti pada nomor 2, tetapi dalam waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 40 detik. Semakin lama digosok, gaya tarik magnet semakin kuat. Dua, membuat magnet dengan elektromagnetik. Yang pertama, rangkailah alat seperti pada gambar. Di sini, paku tidak menjadi magnet karena saklar es masih terbuka. Tutuplah saklar es, lalu dekatkan sebuah paku yang lain pada paku yang dililit kumparan. Kemudian amati apakah paku tersebut sudah menjadi magnet. Ya, paku yang dililit kumparan sudah menjadi magnet karena pada statis sudah dapat menempel pada paku. Lakukan hal yang sama pada nomor A dan B, tetapi dengan cara mengurangi jumlah lilitan kumparan pada paku. Hasilnya, semakin sedikit lilitan dan semakin kecil pula arus listrik. Dibuktikan dengan statis yang tidak dapat menempel pada paku yang dililit kumparan. Percobaan selanjutnya, lakukan hal yang sama pada nomor C, tetapi dengan cara menambah lilitan kumparan pada paku. Hasilnya, semakin banyak lilitan, akan semakin besar pula arus listrik, dan semakin kuat magnet yang dihasilkan. Tiga, membuat magnet dengan cara induksi. Caranya, peganglah sebuah magnet batang di salah satu kutubnya, sedangkan kutub yang lain menjadi pusat bumi. Kemudian dekatkan sebuah klip tepat di ujung salah satu kutub magnet batang. Kemudian amati yang terjadi. Di sini klip menempel. Dekatkan lagi sebuah klip kedua tepat di ujung klip yang pertama. Kemudian klip menempel pada ujung klip yang pertama. Lakukan hal yang sama pada nomor B dan C sehingga menggunakan klip sebanyak 4 buah. Hasilnya, di sini klip ketiga agak sulit menempel, tetapi dapat menempel pada klip yang pertama. Kemudian disusul dengan klip yang keempat, dia menempel pada ujung klip yang ketiga. Kemudian saya coba lagi mengulangi kegiatan yang tadi, yaitu dengan menempelkan ujung magnet pada statis atau klip. Yang terjadi adalah klip kedua, klip ketiga, dan keempat mereka menempel pada klip yang pertama. Pembahasan. Yang pertama, percobaan bentuk medan magnet. Magnet memiliki medan magnet yang dapat dilihat menggunakan serbuk besi. Yang kedua, percobaan mengamati gejala medan magnet. Arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, dibuktikan dengan menyimpangnya jarum kompas ketika didekatkan pada penghantar berarus listrik. Yang ketiga, percobaan sifat-sifat magnet. Sifat magnet tarik-menarik dan tolak-menolak. Dan yang keempat, percobaan cara membuat magnet.
dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan induksi. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Magnet memiliki medan magnet yang dapat mempengaruhi benda tertentu di sekitarnya. Yang kedua, medan magnet dapat dilihat menggunakan serbuk besi. Yang ketiga, arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Yang keempat, kutub senama saling tolak-menolak dan kutub tidak senama saling tarik-menarik. Yang kelima, medan magnet dapat dibuat dengan cara gesekan, induksi, dan juga elektromagnetik. Dan yang keenam, kekuatan magnet dipengaruhi oleh jumlah lilitan dan besar arus listrik. Demikian praktikum pada modul 8, listrik dan magnet pada percobaan kemagnetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.